Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu bimbingan konseling multibudaya pribadi Ibu Amira. Saya ucapkan doa sapa dan salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NIM 2301030035. Mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bagaimana bisa menjelaskan tentang peran. Jadi tema dari penjelasan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang peran seorang konselor dalam mengatasi diskriminasi dan bagaimana konselor ini dapat membantu klien yang mengalami diskriminasi tersebut. Nah, apa saja kemudian strategi yang dapat digunakan oleh seorang konselor untuk mengatasi diskriminasi dalam sesi konseling. Nah, tentunya perbuatan diskriminasi ini sering kita jumpai di kalangan masyarakat maupun lingkup pertemanan di teman-teman mahasiswa maupun teman-teman dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, tentunya peran konselor adalah mengatasi diskriminasi ini sangat penting, mengingat angka diskriminasi yang terjadi itu akan semakin meningkat setiap tahunnya. Jadi seorang konselor itu hal yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang konselor dalam mengatasi diskriminasi tersebut yaitu yang pertama memberikan dukungan secara emosional. Nah, dukungan emosional ini bukan hanya menyediakan ruang yang aman bagi klien, tetapi juga mencakup kemampuan seorang konselor untuk membaca kondisi secara efektif dari si klien dan juga secara mendalam tentang bagaimana kondisi si klien itu. Nah, memahami dinamika psikologis yang muncul akibat diskriminasi tersebut serta mengidentifikasi pola respon emosional yang maladaptif atau konselor ini harus mampu melakukan empatik, yaitu menyesuaikan respon emosional mereka dengan keadaan psikologis si klien secara tepat. Pada tahap ini, seorang konselor juga melakukan yang namanya containment, yaitu membantu menampung emosi secara intens pada klien seperti trauma-trauma yang dimiliki, kemarahan ekstrim atau merasa tidak dihargai. Maaf teman-teman ya. Sehingga kemudian klien dapat memproses emosi tersebut tanpa rasa kewalahan. Nah, proses ini penting karena memang diskriminatif itu seringkali menimbulkan luka psikologis yang berlapis seperti ketakutan kronis, perasaan tidak aman, ataupun kecemasan sosial. Nah, itu hal-hal yang timbul ketika kemudian proses itu tidak diperhatikan dalam penyelesaian masalah diskriminasi tersebut. Nah, yang kedua, konselor ini dapat meningkatkan kesadaran diri dan harga diri dari si klien, sehingga diskriminasi yang menyebabkan internalisis aversion, yaitu ketika klien mulai percaya bahwa perlakuan diskriminatif yang diterimanya mencerminkan nilai dirinya, maka si konselor ini berperan dalam membentuk dan membantu klien mengidentifikasi bentuk internalisasi secara internal dan dapat memisahkan identitas personal dari terapeutik
yang diletakkan oleh masyarakat. Konselor ini juga memfasilitasi penguasaan self konsep melalui eksplorasi kekuatan pribadi, pengalaman positif dan identitas budaya serta pendekatan ini kemudian dapat melibatkan penggunaan teori identitas sosial atau psikologi positif hingga naratif terapi yang membantu seorang klien membangun ulang makna pengalaman dan diskriminatif tersebut sehingga tidak merusak persepsi diri si klien tersebut. Nah, selanjutnya ada konselor akan menguatkan keterampilan kopling. Nah, kopling bukan mobil ya teman-teman atau motor. Jadi keterampilan kopling ini tidak sekedar sebagai teknik mengelola stres, tetapi juga merupakan strategi komprehensif untuk menavigasi lingkungan yang berpotensi diskriminatif. Artinya sebelum si klien ini masuk dalam lingkungan yang bersifat akan mendapatkan diskriminatif dari dirinya, maka seorang konselor ini mampu membentuk klien membedakan konflik adaptif, misalnya asertivitas atau dukungan sosial, dan konflik meladatif atau penarikan diri dan penggunaan SAT. Nah, maka konselor juga mengajarkan keterampilan regulasi emosi, regulasi emosi dan regulasi emosi tingkat lanjut seperti mindfulness atau reframing kognitif dan strategi keberanian sosial lainnya. Dalam konteks diskriminasi struktural, keterampilan konseling juga keterampilan kopling ini juga termasuk kemampuan menghadapi situasi berulang. Artinya ketika kemudian si klien ini mendapatkan diskriminatif yang sama seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, maka hal ini akan berguna, di mana kemampuan menghadapi situasi yang berulang ini dia dapat memprediksi dinamika kekuatan dan juga dapat membangun mekanisme perlindungan diri. Nah, jadi ketika dia mendapatkan hal yang sama, maka mekanisme perlindungan dirinya itu sudah ada di diri si klien itu, karena memang ada yang namanya pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan secara berulang, sehingga si klien ini tidak harus mengorbankan lagi namanya kesejahteraan mental yang dimiliki si klien tersebut. Maka penguatan keterampilan kopling ini memang sangat penting dilakukan oleh seorang konselor kepada klien atau konselinya, sehingga si konseli ini tidak akan merasa lagi dia harus mengorbankan kesejahteraan mentalnya dengan tindakan-tindakan diskriminatif yang dilakukan pada dirinya secara berulang itu. Nah, selanjutnya seorang konselor juga harus memberikan validasi dan normalisasi. Dalam artian validasi yang kompleks, validasi yang komplit ini melibatkan pengakuan terhadap pengalaman klien dalam konteks-konteks sosial, historis maupun dalam konteks kebudayaan, di mana konselor ini tidak hanya mengatakan bahwa pengalaman klien atau valid, pengalaman klien yang valid itu, yang benar, nyata, akan tetapi juga membantu si klien memahami bahwa diskriminasi merupakan fenomena sistematik, sehingga respon emosional mereka adalah reaksi wajar terhadap ketidakadilan struktural. Normalisasi juga berfungsi mereduksi rasa isolasi sosial dan self-blaming, di mana konselor dapat menyampaikan bagaimana diskriminasi mempengaruhi banyak hal dalam diri individu tersebut. Maka stres kronis ini juga akan menimbulkan kelelahan secara emosional, sehingga hal itulah yang harus kita cegah. Kalau bisa kita mencegah daripada mengobati tentang hal-hal seperti itu. Nah, kemudian selain itu, hal ini juga membantu klien memahami bahwa reaksi mereka bukanlah kelemahan pribadi, tetapi konsekuensi dari pengalaman apresif
tadi, maka ada yang namanya pengalaman berulang tadi. Nah, sehingga hal yang harus juga ditanamkan oleh seorang konselor dalam konsep ini tentang bagaimana ia bisa memberikan edukasi, di mana edukasi dalam konseling yang kompleks ini mencakup pengetahuan mengenai dinamika diskriminasi interpersonal maupun dinamika diskriminasi institusional dan struktural. Konselor juga dapat menjelaskan bahwa bentuk-bentuk diskriminasi seperti microaggression, stereotip, dan marginalisasi, sehingga penindasan itu bisa dilakukan pelaku secara sistematis. Nah, selain itu, konselor juga memberikan informasi mengenai hak asasi serta perlindungan hukum itu sendiri. Jadi sembari juga kita memberikan penanganan secara emosional, secara dalam tahapan konseling itu, maka kita juga harus memberikan edukasi tentang bagaimana hukum melindungi si klien, bahwa dia juga mempunyai hak dalam hidup nyaman dan tentram di negeri ini. Maka dari itu kita harus menjelaskan tentang bagaimana hukum itu melekat pada dirinya, sehingga dia bisa merasa sedikit aman dan mereka bisa mandiri dalam mengakses daripada hukum tersebut. Nah, edukasi ini juga membantu klien menyusun strategi jangka panjang serta memahami konsep sosial yang mempengaruhi pengalaman-pengalaman mereka. Nah, dalam beberapa kasus, edukasi ini juga mencakup pemahaman tentang trauma ataupun pengalaman diskriminasi yang diwariskan secara sosial ataupun diwariskan secara budaya. Nah, setelah itu ada proses mencegah sensitivitas budaya itu sendiri, di mana sensitivitas budaya ini bukan hanya memahami sebuah perbedaan budaya klien, tetapi juga melibatkan kesadaran terhadap dinamika kekuatan, sebuah implicit konselor, serta konsep-konsep kultural dan kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan pengetahuan budaya diri sendiri. Nah, sehingga konselor ini harus mampu mengidentifikasi juga dan memahami bias pribadi yang kemudian mungkin mempengaruhi proses konseling, misalnya seperti rasial, gender, ataupun agama, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu penting juga seorang konselor itu perlu menjadikan nilai sebagai norma dan konteks sosial budaya klien sebagai pusat dalam proses-proses konseling, di mana kemudian pendekatan itu mampu menciptakan hubungan konseling yang aman dan tidak mengulang lagi pola diskriminatif yang dialami klien di luar daripada ruang konseling tersebut. Maka dari itu, dalam menangani klien yang mengalami diskriminasi ini, maka kita sebagai konselor juga memiliki peran yang sangat-sangat penting dan menyeluruh, di mana konselor harus mampu memberikan dukungan emosional yang aman agar bagaimana si klien ini dapat mengekspresikan perasaannya tanpa takut harus dihakimi. Itu salah satu bentuk. Nah, selanjutnya, di mana konselor juga membantu membangun kembali kesadaran diri dan harga diri klien yang mungkin seringkali menurunkan akibat diskriminasi tersebut. Dan konselor juga memperkuat keterampilan keterampilan kopling, sehingga mereka ketika mendapatkan diskriminasi secara berulang maka tidak akan menimbulkan kecemasan yang berlebih seperti tadi lagi. Di mana keterampilan kopling ini agar mereka juga mampu menghadapi tekanan psikologis secara lebih adaptif. Selain juga itu, maka konselor juga bisa melakukan validasi dan normalisasi, di mana menegaskan bahwa pengalaman kalian itu nyata dan reaksi mereka itu adalah sebuah reaksi yang wajar. Bahkan untuk menarik diri dari lingkungan yang diskriminatif tersebut bukanlah sebuah nilai-nilai yang pecundang, tetapi juga sebuah reaksi yang memang positif, karena mereka sadar bahwa mereka sudah tidak pantas lagi untuk berada dalam
wilayah-wilayah atau kelompok-kelompok seperti itu. Maka dalam beberapa kasus konselor perlu melakukan advokasi untuk mendukung klien memperjuangkan haknya. Nah, setelah itu maka secara keseluruhan konselor ini berperan bukan hanya untuk membantu klien pulih, tetapi juga memberdayakan mereka dalam menghadapi ketidakadilan. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma fiqil lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.